nih. Ya, kenapa? Karena saya baca itu nggak ketemu-ketemu, teman-teman. Ini kertas saya ini sampai bertumpuk-tumpuk nih, ya. Ini kertas saya sampai bertumpuk-tumpuk nggak ketemu nih. Tak utak, belum juga ketemu. Ya, akhirnya Paramek. Memang tadi teman-teman disampaikan ya oleh Prof. Emran mengenai dakwaannya. Kalau teman-teman membaca dakwaannya, mohon maaf sekali. Kalau teman-teman membaca dakwaannya, kemudian mendengarkan persidangannya, kemudian membaca juga tuntutannya atau mendengarkan tuntutannya, rasa-rasanya memang harus Botrek atau Paramek. Karena itu tadi, ya seperti yang tidak ketemu gitu loh, tidak ketemu. Alur kan biasa kalau yang sulit, kalau sudah mengarah kepada fakta-fakta persidangan itu kan jadi terurai. Enak jadinya. Habis ini kayak inilah. Kayak habis padi jadi beras, kemudian beras jadi jadi nasi, kemudian nasi baru dimakan, setelah dimakan bagaimana? Kayak begitulah teman-teman. Tapi ini tidak, makin kesini makin bulat. Makin bulat, benar-benar makin bulat. Sehingga kami ini juga bertanya-tanya, ada apa sih? Saya pikir kita yang dari luar nih yang pusing, ternyata yang dari Indramayu juga pusing. Gitu. Bang Boys ini salah satu contoh. Bang Boys ini Indramayu, Kanjeng Doso Indramayu, ada lagi di bawah tadi tuh yang Indramayu, ada teman saya tuh Besti Indramayu. Coba teman-teman tapping semua nih dari Indramayu yang mana aja nih? Saya tak absen dulu Indramayu. Angel Indramayu. Mbak Loteng Wirna Indramayu. Mama Yuni Indramayu, Saru Indramayu, Delon Indramayu, Umi Indramayu, Dara Indramayu. Banyak sekali Pak Indramayu, Pak. Bapak bisa baca sendiri. Nah, kenapa teman-teman ini pada ada di sini? Karena hanya inilah yang cerita fakta Pak, hanya di sini Pak. Tuh Indramayu Pak. Begitu Bang Boys. Jangan pusing dulu Bang Boys, nanti Parameknya tetangga habis. Silakan Bang Boys. Mungkin sementara cukup begitu aja dulu, Mr. J. Terima kasih. Gak bisa begitu Bang Boys. Saya ini pengen dengar suaranya yang begitu nikmat kok malah berhenti, gimana sih? Barangkali kawan-kawan yang lain mau ikut bicara, Ya, Mr. oke lah. Nanti DM sama Kanjeng Doso itu dari Indramayu juga. Siap, Mr. J. Terima Oh, kasih. halo Cerita. Enggak deh. Tidur biasanya di Komal tuh. Aduh Cerita. ampun. Tidur kayaknya tuh Mister. Cerita, ini sudah pelajaran tahap kedua. Oke lah, biarlah ini sudah membuktikan ya bahwa Cerita ini tidur. Bang Ai, bagaimana tanggapan Bang Ai mengenai dakwaan Bang Ai, kemudian fakta persidangan Bang Ai, kemudian tuntutan. Bang Ai butuh Paramek nggak? Waduh, sepertinya harus di mixing, Mister. Nggak cukup Paramek. Bang Ai minta aja sama Mr. J. Mr. J kan itu dia dapat endorsan itu. Makanya tadi aku bilang, ini kelasnya kalau nggak kata Aflam Tramadol nih udah nih kelasnya nih. Nggak bisa cuma paracetamol. Iya, ini dakwaan ceritanya, konstruksinya masih pinteran anak SD kalau bikin cerita. Ya nggak ada istilah terlalu nih. Anak SMP lah, anak SMP yang sudah belajar ilmu ekonomi mungkin lebih ngerti kali. Mana yang terkait hutang 1 hari 100 juta, lalu perencanaan yang tanggal 24 dan lain sebagainya itu konstruksi, kemudian cerita waktunya bulat, naik turun atas bawah kiri kanan. Seakan-akan mereka punya ilmu teleport, punya ilmu membelah diri. Wah, ini bikin pusing nih, Mr. Ji. Ya, Ari, Ini silakan. orang masa depan semua ini, Mr. Ji, sebenarnya, Mr. Ji. Ari, dilanjut dulu, saya bikin kopi sebentar habis. Oh, iya. Saya juga mau buat Ya, kopi Bang Ari. lagi Mr. J. Gas Bang Ai.
Dah, ini mah namanya Izin, penjorokan. izin Bang Ai, izin Iya, Bang iya, Ai silakan. sedikit boleh nggak? Ini loh maksud saya untuk rekan-rekan, terutama yang saat ini jadi sorotan untuk Jawa Barat, eh, terutama untuk wilayah Indramayu. Kasus-kasus seperti ini kan sebenarnya sudah sering terjadi sih. Kasus-kasus di mana manipulatif dari beberapa oknum itu sering terjadi. Jadi untuk masyarakat ini jangan menutup hati lah. Kalau ada suatu kejanggalan, ayolah sama-sama kita kulik ini supaya hasilnya nanti terang dan tidak akan terjadi dan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Sebenarnya rekan-rekan yang lain yang di sana di luaran itu tahu kok. Sebenarnya ini butuh banyak sekali kejanggalannya. Cuman saya rasa mereka tuh sudah apa ya, mungkin sudah mengambil simpulannya dari awal. Jadi seperti membohongi diri sendiri kalau menurut saya. Jadi ayolah kita bicara itu dengan apa adanya, dengan fakta yang ada. Kalau ada sesuatu kejanggalan ya kita akui itu. Kalaupun tidak ya alhamdulillah, kan seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan harus lebih jeli, lebih teliti dalam menyikapi segala hal, terutama dalam masalah hukum. Kalau kita tidak tahu dengan proses hukum, ya tanya dong dengan yang mengerti masalah hukum. Jangan ngobrolnya sama orang-orang yang sependapat dengan dia, yang nggak ketemu. Bahkan kemarin saya di sebelah pernah bilang, oh di Komal ini katanya di sana itu bukan isinya perdebatan, bukan debat. Nah, saya bilang saja di sana itu bukan tempat debat, tapi di sana tempat edukasi. Buktinya di sana selalu ramai dibandingkan punya kalian-kalian. Kemudian ada juga praktisi hukum di sana mengatakan, saya ini orangnya konsisten. Kalau saya bilang A ya A, saya kembalikan lagi, saya tanya lagi. Dalam kasus ini Anda memilih yang konsisten apa yang inkonsisten? Nggak bisa jawab. Jadi gimana seperti itu? Kan standar ganda jadinya. Biasanya marah itu Bang Makanya, Edi kalau ngomong kayak gitu ya. ah, Biasanya marah gimana? kalau ada yang ngomong kayak gitu ya. Iya, pasti. Ketika saya tanya itu nggak ada jawaban, ya sudah. Berarti kan standar ganda. Artinya begini loh, jangan kita membohongi diri kita sendiri bahwa memang di situ ada banyak kejanggalan. Jadi kita gimana ya, fakta seapa adanya yang kita kulik ini ya harus kita perhatikan sama-sama gitu loh. Terutama untuk wilayah-wilayah yang sering terjadi. Padahal kan sebelum-sebelumnya seperti Jawa Barat, Cirebon itu kan sudah ada. Ini yang viral saja ya, bukan yang tidak kita ketahui, mungkin masih banyak di situ. Mungkin di tempat-tempat lain juga, tempat rekan-rekan semuanya. Begitu sepertinya. Jadi itu tadi himbauan saya pada rekan-rekan, bila ada sesuatu kejanggalan dalam sebuah proses hukum, dimanapun itu kita masyarakat di bawah harus lebih jeli. Jangan lagi-lagi anak bangsa ini menjadi korban sebuah konspirasi yang tentunya itu sangat merusak masa depan pada pihak tertentu. Oke, sekian itu saja rekan tambahan saya dari saya. Terima kasih, silakan yang lain lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kamu mau naik di sini dah. Betul. Ya. Ada dah ini dari YouTube ini. Coba naik sini dah. Oke teman-teman, jadi fakta yang ada adalah saat ini jaksa penuntut umum meyakini hanya dua orang inilah yang sebagai pelakunya. Prio dituntut hukuman seumur hidup karena dia menurut tuntutan itu, kan saya baca itu, menurut tuntutan itu dia melihat, dia menyaksikan, dia hanya membantu, dia merasa ketakutan, dia merasa ditekan, tapi JPU meyakini bahwa Priolah yang menenggelamkan anak itu. Ini fakta persidangan ya teman-teman ya. Fakta ya, dari tuntutannya itu jelas. Kemudian terhadap Ririn tidak ada yang meringankan, sedikit pun tidak ada. Yang ada adalah keji, kejam, biadab. Ya, maksud saya itu dari mana? Ternyata setelah dibaca-baca itu ternyata dari keterangan Prio sendiri. Itu tidak ada dari kesaksian-kesaksian apa saintifik ya, tidak ada.
Nah, inilah yang menimbulkan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Apa dasarnya jaksa penuntut umum hanya hanya dengan pernyataan Priyo, bagaimana dengan fakta-fakta yang seharusnya? Yang seharusnya yaitu tadi, CCTV, seperti tadi Bang Boys itu mengatakan, apa nggak diselidiki itu orang yang ada di jam 05.01, ya kan? Benar ini semua teman-teman, semua yang kalau Anda baca tuntutannya, semua itu Priyo. Priyo menyediakan palu, yang memotong Priyo, iya kan? Yang menyaksikan Priyo, yang melihat Priyo, yang membantu Priyo, yang dapat janji 100 juta Priyo, yang mengikat Aman Jani Priyo. Memang benar itu, dan itu diakui teman-teman. Mengikat amannya sih Mr. J, mengikat Budi. Mengikat Budi. Ini kayak udah mau ini nih, mau minggir-minggir lah. Paramek. Ya, Ya. Mr. J sama saya gini Mr. J, izin Mr. J. Iya, Kita ini kan orang yang sebetulnya hampir bisa dibilang tidak punya kepentingan ya Mr. J ya. Tidak Bukan punya hampir. kepentingan, udah gitu Bukan kita hampir. juga jauh. Ya. Memang tidak ada kepentingan. Iya, saya bilang kita ini nggak punya kepentingan, jauh Mr. Z, ya kan? Tidak ada ikatan saudara, keluarga, ya kan? Kenapa kita bisa sampai subuh gitu loh di sini kadang teman-teman yang lain kayak Bang Edi, Bang Don mampir lagi ke room yang lain ngebahas tentang ini. Jangan nuduh ya, aku nggak pernah sampai subuh ya. Enggak, ya kan kita kan biasanya habis dari sini kayak Bang Edi, Bang Don, Bang Kanjeng ini kadang-kadang mampir lagi ke room yang lain kita dengar mau dapat informasi apalagi sampai sebegitunya Mr. Z kita. Tapi yang saya sayangkan, yang ini masih saya titikin ya Mr. J, yang masih saya garis bawahin. Justru dari pihak keluarga seharusnya ya niat Pak Tony kan bukan untuk membebaskan Ririn, tapi untuk membuka fakta ini seterang-terangnya. Tapi kenapa tidak ingin gitu, malah berseberangan. Satu itu, kedua, ternyata dari pihak keluarga ini ternyata banyak advokat Mr. Z. Dan justru saya sendiri diserang sama pihak keluarganya ya, yang mengakui pihak keluarganya bahwa dia ini katanya dia sebagai advokat juga punya kantor juga gitu, malah menyerang saya gitu kan. Kalau nggak bisa bicara, nggak ngerti tentang hukum, jangan bicara hukum gitu. Itu yang saya sayangkan gitu. Waduh. Itu aja Mr. J. Kalau Selamat pagi Bang Kopi Pahit. Gimana Mr. J? Ya, sampai begitunya. Iya, saya sampai diserang, dia sampai ketawa-ketawa lah. Tahu nggak yang masalah 8? Nah, kalau saya nggak ngerti kalau untuk masalah pasal-pasal saya nggak ngerti gitu Mr. J. Saya bicara ini hanya fakta yang pernah saya laluin gitu loh, yang pernah saya lihat gitu, yang pernah saya rasakan gitu loh. Itu aja, makanya kok saya malah berpikir loh, kita ini yang orang lain yang nggak punya kepentingan, saudara bukan, keluarga bukan, tetangga juga bukan, tapi mempunyai apa ya? Kepedulian. Naluri hati gitu yang kita bicara di sini kan hati ya. Karena apa? Saking pengen tahunya nih, ada apa sih ini di kasus ini gitu loh. Itu aja yang saya sayangkan Mr. J. Ya. Coba jangan disayangkan, langsung saja sapa ini Kopi Pahit. Udah selamat Malam, Bang pagi Kopi Bang Kopi Pahit. Pahit. Udah buat kopi Makin pahit belum? kopinya. Selamat pagi. Sehat semua ya. Bosku, Bu, ini udah tidur nih. Ini sengaja saya share nih. Tadi dia udah ngilang Mr. J, saya share tadi. Naik dia udah. Mr. J izin buat kopi dulu ya. Oke. Ini soalnya udah sakit pala juga ini Mr. J. Kopi sehari bisa hampir 10 gelas ini. Jangan lupa coba sakit kepala, Bang Ari. Maklum lah. Oke, silakan Kopi Pahit. Saya kasih waktu Kopi Pahit. Ya. Waktu apa? Waktu untuk tidur. Master G, saya kan imam bukan orang hukum ya. Nah, seperti apa yang kata Bang Ari tadi. Lah, hukum itu kan boleh berlaku untuk siapa saja kan? Artinya bukan harus sarjana hukum toh. Ya. Ya kan? Kita Betul. ini hidup di negara hukum. Harus mengerti hukum. Makanya
undang-undang KUHP itu dijual lah umum secara umum kan di toko-toko buku di mana supaya masyarakat tahu. Jadi miris ya kalau ada katanya ahli hukum, pengacara, lu apa, legal standing lu apa. Ya, kok mesti tanya begitu? Kan aneh. Jadi memang kesannya memang ada untuk lu nggak usah ikut campur. Ini urusan gua, keluarga gua kan gitu akhirnya. Nah jadi tanda tanya besar kan. Kita ini hidup di negara hukum. Semua orang itu bila perlu dari SD udah belajar tuh. Supaya apa? Tahu mana yang benar, mana yang salah kan. Jadi aneh itu. Aneh itu. Makanya kita belajar mana yang bukan orang hukum, belajarnya sama prof, sama siapa yang memang tempatnya kita nih. Orang-orang yang lebih tahu lah gitu. Nah kita kan nol benar nih. Nah, makanya kita ngikut-ngikutin kasus ini paling nggak kita tahu. Oh itu apa pledoi, apa itu replik duplik kan. Akhirnya kan buka-buka tuh kan. Ya. Apa itu alat bukti, apa itu barang bukti. Ya jadi pinter lah kita. Kan? Jadi kalau bahas kasus tuh harus pinter gitu. Jangan asal komen. Ya, yang nggak bener itu. Belajar 1 hari ngikut kasus, oh jadi pinter. Jadi kita jangan ikut-ikutan, ya kan? Mana kira-kira menjerumusin kita. Karena hukum ini kan ada politiknya juga, kan ada ekonominya juga. Yang bersinggungan kan? Ada politiknya juga itu. Makanya hukum itu universal, dia bisa masuk kemana aja. Ekonomi bisa, politik bisa, sosial bisa kan? Ya. Jadi jangan orang pintar malah membodohi kita gitu. Aneh. Itu sih. Nah cuman ini saya mau tanya ya Mr. Lee. Soal pledoi itu sebenarnya apa sih? Pledoi itu apakah memang harus seperti kita menjawab surat, tuntutan, harus runut? Kan kalau saya baca tuntutan itu seperti memang terstruktur gitu ya. Mengikuti 8 alat bukti itu ya. Kalau pemahaman saya itu kan ada saksi, keterangan ahli, bukti, barang bukti begitu-gitu ya. Sampai ada analisis kan terakhirnya kan. Bahkan keterangan terdakwa baru disimpulkan ada analisis baru diputuskan gitu kira-kira gitu ya Mr. D. Nah, apakah dalam pledoi itu dia itu harus menjawab secara runut juga nggak kira-kira Mr. D? Itu pertanyaan Mr. D. Itu pertanyaan ya? Mr. D. Oke, terima kasih. Kalau pertanyaan ada kewajiban saya untuk menjawab. Pemahaman terkait dengan pledoi sebenarnya sudah kita jelaskan kepada teman-teman semua. Ya, pledoi itu adalah nota atau surat pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tanpa pengacara pun nggak ada masalah. Taunya itu terdakwa itu membela diri lah, itu bunyinya. Tujuannya adalah untuk supaya dibebaskan, supaya dilepaskan, supaya diringankan. Ya, kalau terbukti ya dihukum ya nggak terlalu berat lah begitu loh. Tapi begini Bang Kopi Pahit, karena ini sudah malam Kopi Pahit, asisten saya ya yang menjelaskan ya. Asisten, let's go. Pledoi adalah nota atau surat pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya dalam sidang pengadilan pidana. Dokumen ini disampaikan sebagai tanggapan resmi atas tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dengan tujuan agar terdakwa dibebaskan, dilepaskan dari segala tuntutan, atau mendapat hukuman seringan-ringannya. Landasan hukum dan urutan acara. Pledoi diatur secara khusus dalam pasal 182 KUHP. Dalam rangkaian persidangan, pledoi memiliki tahapan sebagai berikut. 1. Pembacaan tuntutan, jaksa membacakan tuntutan pidana. 2. Pledoi, pembelaan. Terdakwa atau pengacara membacakan nota pembelaan. 3. Replik, tanggapan atau jawaban dari jaksa atas pledoi. Dan 4. Duplik, tanggapan balik dari pihak terdakwa atas replik jaksa. Komponen utama pledoi. Sebuah dokumen pledoi biasanya disusun secara terstruktur yang memuat unsur-unsur penting. 1. Identitas terdakwa, informasi lengkap mengenai orang yang didakwa. 2. Fakta persidangan, analisis terhadap keterangan saksi, ahli, alat bukti, dan barang bukti yang terungkap di pengadilan.
3. Analisis yuridis, tanggapan dan pembuktian hukum dari penasihat hukum mengenai apakah unsur-unsur pasal yang didakwakan benar-benar terbukti atau tidak. 4. Hal yang meringankan, penjelasan mengenai alasan pembenar, pemaaf, atau faktor kemanusiaan yang bisa meringankan beban hukuman terdakwa. Dan 5. Permohonan petitum. Bagian penutup yang berisi tuntutan agar majelis hakim memberikan putusan bebas, frisprach, lepas dari segala tuntutan hukum, onslek van rekat vervolging, atau hukuman yang seringan-ringannya. Oke. Asisten, terima kasih. Silakan tidur kembali. Pakai daster lo ya, pakai daster. Sudah. Bagaimana Bang Kopi Pahit? Ini hilang lagi siapa nih yang tiba-tiba hilang nih? Itu secara umum kesimpulannya. Saya kan tadi pengen secara misalnya gini, ada pertanyaan ini apa dijawab seperti ini, disanggah seperti itu. Karena penyanggahan kan sifatnya ya. Enggak, Pak. Enggak begitu, Pak. Jadi begini. Ketika nih ya membahas mengenai alat bukti. Alat bukti yang ini ya miliknya, ya sesuai, ya pokoknya ada kaitannya lah. Tapi ada juga yang tidak ada persesuaian. Ketika tidak ada persesuaian, maka disitulah diungkapkan. Contohnya seperti ini. Kemarin ada hakim meminta kepada JPU untuk menghadirkan ahli digital forensik. Ketika JPU tidak mampu menghadirkan ahli digital forensik, nah itu didalilkan. Nah, ketika didalilkan, nyoroti itu bagaimana hal ini, kenapa sampai hakim meminta. Karena saking pentingnya, begitu ya. Nah, saking pentingnya inilah sehingga dibutuhkan dalam persidangan. Jaksa bisa tahu, hakim bisa tahu, pengacara bisa tahu. Tidak bisa itu, bukti itu dihadirkan, mohon maaf Pak Hakim, nanti saya kirim ke rumah Pak Hakim, nggak bisa. Karena tujuannya adalah untuk membuka ini supaya masing-masing itu tahu. Dari pihak JPU, pihak pengacara, pihak hakim juga tahu. Ya, itulah maksud daripada dimintanya untuk dihadirkan ahli digital forensik. Tapi dipenuhi apa tidak? Nah, kalau teman-teman tidak dipenuhi, jangan frontal, jangan langsung kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, jangan. Lebih baik tunggu pada saat pledoi ini. Begitu. Dan ketika pledoi ini ya memang ini tugasnya pengacara untuk membuat pledoi dan permintaannya yaitu supaya dibebaskan, dilepaskan atau diringankan. Begitu. Bang Kopi Pahit. Bosku belum ada suaranya nih bosku, ini malah batuk-batuk. Jadi gini, saya lanjut dikit ya, karena tadi PH-nya si Prio bernarasi dikit soal yang membunuh Budi itu di toko itu adalah Ririn. Nah, dan di toko ya, bukan di TKP, kira-kira begitulah ya bahasa ininya. Lah, terus di sisi lain dia mengatakan unus tesis tulus testis, satu saksi bukanlah saksi dalam sebelumnya itu kan, artinya lu nggak usah dengeran omongan Ririn deh karena itu kan cuma satu saksi gitu kan. Nah, tapi kan bertolak belakang mengatakan bahwa itu adalah kata Prio ya, seolah-olah kata Prio yang membunuh Budi itu adalah Ririn di toko bukan di rumah. Nah, kok gimana itu Mr. G? Terus kaitan juga dengan apakah yang disebut dengan apa ya namanya? Kalau saksi itu, kalau masih terdakwa itu belum menjadi vonis itu apa? Mesti dijaga apa, Mr. G? Praduga tak bersalah. Nah, itu apakah boleh nggak itu? Nggak usah, lu jangan ngomong gitu deh kasarnya. Ini kan masih praduga tak bersalah. Kira-kira gimana, Mr. G? Ya nggak tahu, beda pikirannya. Kalau saya bikin pledoi nggak kayak gitu, karena aku nggak tahu arahnya, jadi ya saya no comment lah. Kata-kata kalau praduga tak bersalah tuh ditujukan buat siapa gitu? Ini begini, ini aku nggak tahu ya, ini motivasinya apa. Ya, sepanjang ini dua-duanya itu terdakwa. Yang dianggap praduga tak bersalah ya untuk terdakwa. Terdakwa itu siapa ya? Dua-duanya.
Itu. Jadi kalau dibilang jangan memvonis dia bersalah, ya terhadap Ririn juga demikian. Nah, itu ya saya Terhadap maksud. Ririn juga demikian. Praduga tak bersalah juga berlaku. Itu kan seolah-olah dia mengatakan dia bahwa Ririn yang bunuh Budi kan? Dia ada di pihak Pak. Aku nggak tahu yang ini Pak. Nanti kalau aku ngomong terlalu dalam loh. Ari biasanya ini. Ini kita sapa dulu nih, ada Bang Nelson nih. Bunuh Budi. Terus dia bilang jangan percaya dengan Selamat keterangan malam, satu saksi bukan Master saksi. Ji. Lah dia dia Malam. sendiri mempercayai Prio. Satu saksi bukan saksi. Bukti pendukungnya mana? Ah, Nah, nanti silakan Bang Nelson, Bang Nelson. Ya, selamat malam Bang Mr. Ji, Ya, Bang malam Ai, Bang. Bang Ari Porong, Bu Rakyat Jelita, Kanjeng Doso, Bang Don, Malam, Ait, Bang. Bosku. Selamat malam ya. Izin Bang Mr. Ji, saya ingin memberikan pendapat hukum nih. Silakan, Boleh silakan, nggak, Pak? silakan. Ya, saya Silakan. memberikan pendapat hukum ini berdasarkan analisa data ya, jadi menggunakan buku. Jadi saya nggak mau yang bernarasi yang tidak ada dasarnya gitu. Saya Ya, di silakan. Mr. Z ini saya sudah pernah menyatakan jika CCTV yang itu dibuka di persidangan yang terkait di rumah Budi, maka kita sudah pastikan ada pelaku lain dalam perkara ini. Oke. Teori yang saya pelajari, Mr. Ji, bahwa alat bukti formil pasal 235 itu sangat-sangat mempengaruhi kebenaran material. Namun ketika di dalam pasal 23 KUHP ada fakta baru, jaksa bisa mengeluarkan fakta baru dan dari sinilah permasalahan ini terjadi. Ya. Adanya TKP baru dengan alat bukti yang bertentangan dengan hukum. Satu, CCTV yang tidak dibuka dan diuji lab digital forensik dan diambil sepotong-potong. Dua, keterangan ahli yang tidak diarikan. Tiga, sidik jari yang tidak ditemukan di barang bukti Palu itu. Empat, surat DNA yang hanya fotokopi. Maka dari sini saya bisa tarik benangnya. Apakah ini diatur di dalam peraturan internal dan kode etik profesional kepolisian dan kejaksaan? Ternyata diatur, Mr. Ji. Ya. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pasal 35 menyatakan bahwa kepolisian didukung dengan bantuan teknis untuk pembuktian secara ilmiah. Namanya itu yang bisa sering kita dengar adalah scientific crime evidence. Seperti laboratorium forensik, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan digital forensik yang tidak sama sekali dibuktikan di persidangan. Kemudian ini diperparah dengan ditabraknya kode etik peraturan kejaksaan nomor 4 tahun 2004 terkait profesional jaksa dalam melakukan persidangan. Di pasal 8 huruf J yang menyatakan bahwa jaksa wajib memastikan alat bukti dan barang bukti sesuai dengan hukum dan prinsip peradilan yang adil. Dan di huruf K, jaksa wajib menolak alat bukti yang diketahui diperoleh secara melawan hukum. Ketika kode etik profesional ini ditabrak jaksa dan digunakan di dalam tuntutan JPU, maka jika dipastikan bahwa putusan hakim nanti akan memperoleh putusan yang tidak adil dan tidak profesional. Demikian pendapat hukum saya, Mr. Ji. Terima kasih. Baik. ada kesimpulannya ada orang lain kan? Ya Bang Nelson. Ya, Kesimpulannya ini ada orang ketika lain. peraturan kode etik jaksa itu dia tabrak, artinya ada oknum yang bermain di sini. Karena kan sudah jelas bahwa pasal 8 itu jaksa wajib menolak jika bukti itu bertentangan dengan hukum. CCTV yang tadi yang saya jelaskan, fakta-fakta di persidangan, masalah laboratorium forensik dan kedokteran forensik. Ini berbahaya loh. Jika tuntutan ini dipakai oleh majelis hakim dalam memutus, maka sudah pastikan bahwa hakim juga akan tidak profesional dalam menangani perkara ini. Karena sudah ditabrak kode etik ini. Mister, Bang Nelson, Bang Kopi Pahit. Saya coba bernarasi begini ya. Ada juga di Komal teman-teman sebelah. Jadi narasinya begini. Ketika alat bukti dikumpulkan mulai tanggal 2 Desember 2022, CCTV semua dikumpulkan setelah pertemuan jenazah tanggal 1. Suaranya tenggelam. Bilang sinyalnya kurang. Udah, Mister. Ya, udah bagus. Bagus. Nah, tanggal 2 kurang lebih alat bukti dikumpulkan, keterangan saksi dan seterusnya. Nah, itu masih pakai KUHP lama. Jadi alat bukti masih 5. Belum pakai KUHP baru karena tanggal 2 September. Nah, ini narasi ya biar kita bahas sama-sama karena ini edukasi. Nah, CCTV pada KUHP lama itu masih jadi alat bukti petunjuk. Belum berdiri sendiri dan syarat formilnya belum wajib dihadirkan ahli digital forensik sebagai ahli keterangan, sebagai keterangan ahli.
Nah, jadi masih merefer kepada KUHP yang lama. Nah, itu berkembang di diskusi-diskusi. Kemudian tadi Bang Kopi Pahit sedikit menyampaikan keterangan dari PH-nya Prio, ya, bahwa satu saksi bukan saksi. Nah, seakan-akan menabrak apa yang disampaikan. Kalau menurut saya begini, Bang Kopi Pahit. Jadi dia menyampaikan, Prio menyampaikan yang membunuh Budi itu di kios adalah Ririn. Padahal dia sendiri, hanya sendiri dia saksi, tidak ada saksi lain. Hanya saja satu saksi bukan saksi itu bisa diakui atau sah itu ketika didukung alat bukti lain. Nah, alat bukti lainnya ini apa? Yaitu CCTV yang disampaikan oleh Prio dalam narasinya, kemudian berkesesuaian. Nah, diakui oleh Ririn bahwa itu saya memang. Terkait redaksinya, terkait isinya, entah itu jenazah atau beras, itu nomor 2. Intinya Ririn sudah mengakui. Nah, visual CCTV yang berkesesuaian ini bisa menguatkan keterangan Prio. Sedangkan Ririn, dia memberikan kesaksian terhadap Prio tanpa ada dukungan alat bukti lain. Nah, berlakulah azas administratif. Satu saksi bukan saksi tadi. Nah, mungkin kira-kira yang membuat Pak Ruslandi PD menyampaikan itu terkait itu, Bang Kopi Pahit. Oke. Jadi kalau saya begini, itu memang benar, itu membuktikan bahwa Ririn ada di situ. Begitu kan? Tapi kan ada narasi bahwa ini beras. Oke, yang satu bilang mayat. Oke. Maksud saya begini. Ini kan yang ngomong begini kan sebenarnya CCTV, yang membuat terang benderang itu seharusnya CCTV. Karena ini berkaitan dengan ancaman hukuman mati terhadap kasus pembunuhan berencana. Nggak fair dong kalau hanya pengakuan didukung ini, didukung itu, tapi tidak dibuktikan secara digital forensik. Kenapa? Teman-teman, terkait dengan Jessica itu tahun 2000 berapa itu juga ditangani polisi Indonesia. Tidak ada juga saksi yang melihat. Sama, dia pun juga sudah menggunakan yang namanya digital forensik, ahli digital forensik, bahwa itu bahkan itu seru gitu loh. Seru karena ahli-ahli semua. Nah, kalau itu dipermaklum dengan adanya KUHP baru, KUHP lama, dengan cara-cara begini dan cara-cara begono, tidak begitu juga, kan ada juga kisah sebelumnya. Kenapa tidak bilang begitu waktu kisah yang lain, termasuk kisah Jessica? Itu kan juga menggunakan alat elektronik yang dilakukan juga dengan cara digital forensik. Kalau ini gara-gara yang baru ini terus tiba-tiba jadi alasan yang lama, nggak begitu juga. Karena yang lama pun sudah melakukan hal yang lebih baik. Begitu. Tapi mohon maaf ya, itu narasi. Narasi teman-teman mungkin ya sah-sah saja sepanjang ya kemampuan narasinya seperti itu. Tapi kalau saya melihat dari kasus-kasus sebelumnya yang saya contohkan tadi, kalau hanya mengatakan bahwa ini KUHP baru dan KUHP lama berbeda, jadi kita pakai yang lama, nggak begitu juga. Yang lama juga sudah berjalan. Jika ada kaitannya dengan bukti elektronik, maka berlaku Undang-Undang ITE pasal 6 itu. Begitu caranya. Maka Ustaz, sangat sekali itu. Hanya saja begini Ustaz, bukti CCTV ini munculnya itu sudah di ujung-ujung akan dibacakan tuntutan. Beda dengan Jessica, perang itu sudah dari awal. Jadi dari awal kematian Mirna itu sudah langsung viral. Nah, jadi semua alat bukti, semua ahli saling perang tuh di situ. Bang Oto bawa ahli, DPU bawa ahli, dan seterusnya. Sedangkan saya sangat sepakat, jadi banyak
kekurang profesionalan dari aparat penegak hukum kita, dan kita harus fair terkait itu. Nah, cuman saya juga nggak menutup diri terkait keluarnya alat bukti ini yang mematahkan banyak hal, termasuk lokus, bahkan belakangan tempus, ya, yang ada di tuntutan. Nah, munculnya ini semua kan setelah keterangan Prio. Nah, Keterangan Prio ini bukan sebagai saksinya Ririn, dia bukan saksi mahkota. Dia memberikan keterangan untuk dirinya sendiri, tapi secara tidak langsung berefek besar terhadap Ririn. Nah, itu kan udah di ujung gitu. Nah, saya sih nggak membenarkan, karena udah di ujung nggak ada lagi waktu untuk menghadirkan ahli. nah itu alasan. Sangat krusial, sangat setuju sama ini, sangat krusial nih. Ya. Nah, padahal dari tanggal 2 September ini CCTV udah dikumpulkan semua. Nah, Dan ini keterangan dari penyidik langsung. iya betul. Kumpulkan semua CCTV-nya. Nah, itu tadi. Jadi ada kekurangan-kekurangan yang harapan kita itu kenapa tidak dilakukan, kenapa tidak dihadirkan, kenapa tidak, dan seterusnya. Nah, harapan kita yang profesionalitas APH ini tinggi, nah itulah yang membuat kita jadi banyak kursus di Komal-Komal. Nah, itu sih, ini aja sedikit narasi aja. Makasih, Mr. Baik, benar sekali itu Bang. Memang CCTV itu munculnya di ujung-ujung, kemudian supaya mungkin sulit untuk menyajikan dalam bentuk digital forensik. Nah, apakah gara-gara CCTV ditampilkan di ujung-ujung itu sebuah kebenaran? Tidak. Justru itu kalau dibenarkan karena di ujung-ujung, maka itu pembenaran. Padahal kita ingin bahwa ini semua itu bukan hanya sekedar pembenaran. Harusnya kebenarannya yang kita inginkan. Oke. Kemudian terkait dengan kenapa CCTV itu munculnya di ujung-ujung, justru dapatnya ini karena adanya keterangan Prio. Justru dapatnya ini keterangan dari Prio. Bagaimana bisa keterangan Prio dipercayai dalam proses persidangan, sementara penyidik itu tidak mempercayai pada saat proses penyidikan? Ini kan kontradiktif. Ada kan proses penyidikan dan katanya dia percaya dari proses penyidikan, pemeriksaan. Kalau percaya proses pemeriksaan artinya apa? Nah, kan gitu. Artinya, nah sekarang ini jadi terbalik Pak. Dia mempercayai Prio di persidangan, dia tidak mempercayai Prio di hadapan penyidikan, dalam proses penyidikan. Ada kontradiktif, makanya okelah, benar ya teman-teman semuanya, ada kejanggalan benar. Kita harus bicara di situ. Ada kejanggalan. Seandainya saja, mohon maaf sekali ya, seandainya saja. CCTV ini kan alat bukti semua tadi katanya sudah diambil. Diambil tanggal 2 kalau tidak salah. Ya. Tanggal 2. Tanggal 2 diambil, maksud saya, jika itu diputar, meskipun oleh dia sendiri, oleh penyidik sendiri. Sehingga Prio atau Ririn ini tidak berkutik Pak, karena berdasarkan CCTV nih. Contoh pertanyaannya, pada pukul sekian Anda ada di mana? Oh enggak Pak, saya di warung kopi misalnya. Oh maaf, ini di CCTV, Anda berada di sini. Mati kutu Pak. Ya kan? Nah, tapi kan rupanya bukan berdasarkan dari hasil CCTV itu, tapi justru berdasarkan dari pengakuannya mereka sendiri. Nah, kalau pengakuannya mereka sendiri ini dipercayai, sementara juga pengakuannya sendiri di sidang juga dipercayai juga, kontradiktif dong Pak, ya nggak? Antara pemeriksaan dan proses persidangan. Begitu kawanku. Oke, silakan Bang Nelson, mungkin ada narasi yang mau disampaikan. Iya, Mr. G.
Ya. Jadi ini yang saya sampaikan kepada kita sebagai masyarakat hukum ya, bahwa kita belajar hukum ini ada permasalahan antara teori hukum dan praktek hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan tidak dalam peristiwa ini kita bisa ketahui. Tadi yang saya jelaskan bahwa jika profesionalitas itu ditabrak, apakah putusan itu akan memenuhi rasa keadilan? Itu yang saya titik garis bawah itu. Ini menurut saya, Mr. G. Jika ini akan terus dilakukan oleh jaksa dan hakim nanti dalam memutus, saya rasa keadilan itu tidak dapat terjadi. Itu ya, Mr. G. Oke, Bang Iren naik dulu Bang Iren. Kita melek dulu Bang Iren. Turun dulu Mr. G, biar Bang Eren naik, biar baru narasinya nih. Alright, ini sudah ada. Kebiasaan, Bang Don. Gak usah Bang Don, ntar aja. Libur hari ini, gerobak udah nggak dikeluarin hari ini gerobak kan? Kok Pemran hilang aja tiba-tiba. Bang Don itu jarang-jarang naik sini. Ada Prof Imran masih di bawah, tenang aja. Iya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Bang Erin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Erin. Ya, narasumber yang di atas sama teman-teman yang di bawah. Ini liar atau ngawur nih? Bang Rin, tunggu dulu Bang Rin, biar diselesaikan dulu Bang Nelson. Ya, lanjut. Ya Bang Mr. G, tadi kan saya baru temukan itu peraturan kode etik jaksa, bahwa jaksa wajib menolak alat bukti jika diketahuinya melanggar hukum, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Harusnya dalam perkara ini jaksa harusnya wajib menolak. Makanya muncul TKP baru kan, itu kan dari alat bukti itu. Di CCTV yang di toko itu kan diambil tidak sesuai dengan hasil lab uji digital forensik, termasuk mengenai tes DNA yang katanya dihasilkan menggunakan fotokopi. Itu kan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi menurut saya ini banyak kejanggalan-kejanggalan ini. Dan bahkan yang diperparah dengan kode etik yang ditabrak itu. Ini yang harus kita pertanyakan, Mr. G. Baik. Tuh teman-teman ya, kita bisa ketahui kok sebenarnya. Bukan kita mau menggiring opini, tidak. Melihat saja sendiri. Saksikan sendiri. Fakta-faktanya seperti apa. Pernahkah? Begitu ya. Pernahkah akan gitu? Oke, terima kasih Bang Nelson. Ini ada Bang Eren nih, kita sapa dulu ini. Bang Eren. Siap, Mr. G. How are you today? I'm fine, very well, thank you. Wah, mantap. Silakan, apa yang Anda ingin sampaikan terkait hari ini adanya, ini informasi ya, adanya pledoi Prio, pledoi Ririn. Tapi yang pledoi Ririn nampaknya akan disambung besok. Bagaimana menurut Anda? Cerita bersambung yang alasannya? Silakan untuk Kanjeng Doso. Sabar dulu Bang Eren, biar dijelaskan sama yang mendengarkan. Kanjeng Doso. Siap, Mr. G. Silakan. Siap, Mr. G. Izin menyampaikan, Mr. J. Fakta di persidangan. Jadi, begini, izin Bang Erin ya. Siap, Mas Kanjeng. Siap. Jadi, sidang pledoi hari ini, kalau sidang pledoinya untuk terdakwa Prio itu sudah selesai. Namun, sidang pledoinya terdakwa Ririn itu berlanjut sampai besok. Karena pihak jaksa meminta waktu secara tertulis untuk bantahan ketika Pak Hakim menanyakan kepada terdakwa Ririn dengan kurang lebihnya seperti ini ya, menanyakannya tuh, saudara Ririn apakah masih ada yang ditambahkan pembelaan? Nah kemudian saudara terdakwa Ririn itu menjawab, ya ada. Apa gitu kan? Kemudian saudara Ririn menjawab, hanya sedikit ya, Aman Yani itu masih ada. Nah, kemudian Pak Hakim
mengajukan kepada JPU apakah ada bantahan atau sanggahan, silakan dari JPU diberikan waktu. Nah, kemudian JPU menyatakan meminta waktu. Kemudian juga itu Pak Hakim mau berapa menit? 5 menit kah? 10 menit kah? Nah, lanjut JPU menyatakan minta waktu 1 hari dan tidak lama kemudian sidang ditutup. Begitu. Oh, hakim minta begini, 1 menit, 5 menit, 10 menit. Iya, hakim seperti itu memberikan waktu, artinya kepada JPU, kepada jaksa. Enggak, kata-kata ini loh, kata-kata ini tadi. 1 menit, 5 menit, 10 menit, itu ada? Ada. Oh. Oh. Dan itu jaksa memintanya waktunya 1 hari, itu Mr. J. Izin. Lo kan, Jadi, ya silakan. ya itu Bang Nelson juga mungkin bisa menjawab secara hukum positif di KUHP ya. Yang saya tahu pledoi itu satu arah. Jadi tidak ada bantahan kecuali lewat replik yang saya tahu ya. Nah kalau yang dipaparkan Kang Kanjeng tadi, saya rasa udah final itu. Besok itu 1 hari adalah waktu yang diminta JPU untuk menyusun replik terhadap kedua terdakwa. Kalau masih ada bantahan-bantahan lagi pada posisi pledoi, berarti bukan sidang pledoi namanya. Itu yang saya pahami. Silakan. Artinya bukan ini ya, menanggapi apa yang dikatakan terdakwa Ririn. Ya, tanggapan itu dalam bentuk replik, Kang Kanjeng. Saya tahu ya. Replik nanti ya jatuhnya ya. Pak, tidak Pak. Pak, aku nggak tahu ini. Kalau sidang replik 1 minggu ke depan Pak. Kalau besok itu saya nggak tahu, justru ini saya bertanya. Silakan. Kan jadwalnya seminggu gitu ya. Tapi kalau besok betul ada, kita tidak tahu apakah replik bisa dalam sehari untuk menanggapi pledoi. Nah, karena kita tidak tahu ini, yang di sana itu mendengarkan seperti apa. Hakim bilangnya seperti apa, jaksa bilangnya seperti apa. Apakah itu sidang pledoi yang diminta untuk penjelasannya itu atau replik? Karena kalau replik 1 minggu ke depan, Pak. Izin Mr. J, saya juga ada videonya Mr. J. Kebetulan saya merekam. Didengarkan. Oh, bentar. Gimana nih caranya Mr. J untuk? Ada handphone ada berapa? Ada 1 Mr. J. Oh, ini saya transfer dulu, besok beli ya. Mr. J. Satunya rusak Mr. J. Itu dong Mr. J ya. Kang Kanjeng, masih ada counter buka nggak? Itu yang ditunggu-tunggu lah. Oke, Tapi aku tadi hampir anu lah kan, replik nggak mungkin Rusak lah yang satunya Mr. J. Ya, dalam 1 hari bisa dijawab kan. Tapi kalau seperti itu ada video mungkin bisa ditonton lagi nanti kan. Tapi replik aku langsung ambil replik, nggak akan mungkin dalam 1 hari bisa disusun. Tapi itu hakim yang cerdas itu Mr. J. Kenapa? Kenapa suaranya? Ya jangan netizen aja yang makan Paramex. JPU sekarang dipaksakan untuk makan Paramex. Kenapa suaranya tenggelam suaranya? Yang aku makan Hakimnya cerdas. Selama itu pening. Sekarang hakim membuat JPU tambah pening. Hanya dengan sepenggal jawaban daripada Ririn. Tapi sangat membuat mereka gundah gulana karena ketika hakim menanyakan berapa menit, mereka jawab besok. Berarti harus dikarang lagi karangan naskah yang bagusnya. Cuma aku mau apakan tadi, ya kan, siapa memang ada dikatakan bahwa CCTV itu sebelumnya 2 September sudah di tangan? Saya rasa tidak kan? Nah, Bang Don. Keterangan dari penyidik itu Bang Erin. Semua CCTV. Keterangan dari penyidik. Oke. Dengar dulu. Tapi kan sesuai dengan mereka kan keterangan Prio yang disesuaikan sehingga mereka mencari CCTV. Biar selesai dulu. Nah, jadi gini. Biar selesai dulu Bang Erin. Oh, lanjut. Semua CCTV diambil tanggal 2. Hanya saja yang masuk daftar barang bukti dalam dakwaan itu hanya 3.
Nah, CCTV kios itu masuk bahan baru. Yang 3 masuk dakwaan itu apa? 1 CCTV depan rumah itu, 1 CCTV hotel, 1 CCTV really. Nah, bukan berarti CCTV yang lain belum diambil. Itu ngambilnya barang, Bang Eri. Lanjut. Oke. Kan sekarang kalau aku melihat gini, peristiwa ini kapan dilakukan Prio? Setelah persidangan. Ketika KUHAP baru sudah berlaku. Karena di dakwaan tidak ada itu kan. Ketika memakai KUHAP lama. Kalau aku lihat, kalau memang Prio ini bisa dibuat dakwaan baru, berarti terjadilah KUHAP baru. Di KUHAP barulah peristiwa ini yang disampaikan oleh Prio. Coba nanti diluruskan, karena aku berpikir di dakwaan itu masih pakai KUHAP lama, tidak ada tertera keterangan Prio yang baru itu. Nah, ketika Prio menyampaikan ini, KUHAP baru telah berlaku. Kalau aku bilang disusun lagi dakwaan, pasti dakwaan dia memakai KUHAP baru. Sehingga saya selalu sampaikan, hakim memang meminta kepada JPU agar terpenuhi syarat-syarat yang itu, yang di pasal pembuktian itu. Karena barang baru yang ditampilkan kan, cerita baru yang ditampilkan. Ya mungkin teman-teman udah tahu lah pasal 235 ayat 1 butir H itu kan. Segala sesuatu kan, saya ulang aja Mr. J. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Silahkan kalian bawa bukti baru, alat bukti baru, sepanjang tidak melawan hukum. Dan inilah yang mau diluruskan hakim kalau saya lihat kepada JPU. Agar hakim berkeyakinan kelak nanti memutuskan alat bukti baru yang ditampilkan. Dengan tatanan-tatanan yang itulah kan, ada surat penyitaan, ada segala macam, bahkan sampai ditetapkan pengadilan negeri kan. Kalau aku mengarah ke situ dia. Tinggal Oke, hakim. Bang Eren. Oi. Halo. Bang Eren, sabar dulu ya. Saya bacakan dulu ya teman-teman Bang Eren. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, di KUHAP baru, di pasal terakhir, sebelum terakhir ya, pas ketentuan peralihan nih. Pasalnya 361. Ini KUHAP baru. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, A. Perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Oke. B. Perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini, tetapi proses penyidikan atau penuntutan belum dimulai, penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. C. Perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 1981. Oke. Kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam undang-undang ini. D. Dalam perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan, tetapi proses pemeriksaan terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan dalam undang-undang ini, undang-undang yang baru. Itu aja ya teman-teman ya, sekedar info. Mr. J, apa yang saya sampaikan tidak seperti itulah dia ya, sesuai dengan pasal peralihan di pasal 361 tadi ya. Ya. Yang kita ikuti ya yang ini kan. Nah, ya, biar anu juga ke saya kan itu dia. Tapi dengan hakim mengejar seperti itu,
aku beranalisa, oh berarti hakim mau memakai KUHP baru karena peristiwa yang disampaikan tidak ada dalam dakwaan yang di dakwaan. Itu sih saya berpikirnya. Kalau bisa dibuat dakwaan lagi, berarti ini dakwaan baru. Terjadi ketika KUHP baru berlangsung. Tapi sudah, itu kan pasal 361 sudah mengatur berarti kan? Ya, sudah semua udah. Kan seperti itu. Tapi apapun, mata kita kan sekarang tertuju kepada hakim. 20 tahun beliau hukum mati Ririn. Apakah dengan fakta persidangan dan alat-alat bukti itu, apakah yang akan diambil hakim di dalam memutuskan dengan yang sama-sama kita lihat? Hukuman mati, oke, kita bukan berarti kita tetap membela keadilan terhadap 5 korban. Tetapi ketika dia dipaksa ya, harus mengikuti sesuai tuntutan. Dia mencabut nyawa orang lain dengan fakta persidangan dan alat bukti yang dia lihat. Kalau sama-sama, kalau analisa saya, nggak berani saya mengambil itu putusan. Tapi hakim tetap punya keyakinan. Kenapa? Untuk memutuskan seseorang, kita yang menuntut, kita yang memvonis agar seseorang itu mendapat hukuman mati. Ampun itu Mr. J. Dengan fakta persidangan dan alat bukti yang sama-sama kita lihat. Apalagi seorang hakim yang katanya wakil Tuhan di persidangan. Sabdanya tidak dikabulkan oleh JPU. Sabda loh, wakil Tuhan. Dia bersabda di rumahnya, di ruang persidangan. Tetapi apa yang kita lihat? Sabda dia itu tidak bisa dilaksanakan pihak JPU. Karena JPU berdasarkan itulah menghukum mati. Karena peristiwa di rumah kita nggak kurang ngeh lah terhadap fakta persidangan. Sehingga saya beranggapan dialihkanlah ke lokus kedua. Agar terkonsentrasilah ke situ, persidangan itu. Walaupun saya mengatakan bahwa di toko itu tidak ada terjadi peristiwa itu. Dasarnya apa? Ketika jaksa JPU menuntut sesuai apa yang disampaikan Priyo, Ririn memukul kepala 3 kali dan Pak Budi bersimbah darah loh. Setelah itu diseret ke toilet. Sementara tanggal 7 itu didobrak. Tak ada seretan darah itu menuju toilet. Dan kita lihat adem. Susunan telur tidak terganggu, susunan minuman ringan tidak terganggu. Di tengah ada ambal atau karpet yang harusnya tergusur apabila diseret. 1. Dan setelah dieksekusi, ditunjukkanlah CCTV yang menunjukkan Priyo dan Ririn berjalan dengan pakaian bersih. Tidak ada memegang palu dan tidak ada memegang tas. Dan motor yang dibawa Priyo ke toko tidak ada, bahkan mereka berjalan kaki. Di mana motornya? Kalaulah mereka memang mereka mengeksekusi yang ditunjukkan dengan jalan kaki itu, Mr. J sama teman-teman, saya minta diperiksa kejiwaan mereka berdua. Baru mengeksekusi bisa jalan tenang. Ini orang-orang yang jiwanya sadis ini. Seperti yang ditunjukkan CCTV. Disitulah saya berpikir, hakim, kalau ragu ada hakim ragu, bisa hakim ragu, ya kan? Disitulah hakim ingin menggali keyakinannya terhadap yang disuguhkan JPU itu. Terlebih keinginan kita adalah siapa sebenarnya yang masuk ke pintu pagar itu.
Kenapa Mr. Ji? Saya lihat Oke. 3 langkah baru membuka pagar. Saya hanya referensi saya adalah CCTV ketika membetuli mobil di hotel. Saya lihat langkah kaki daripada Prio. Saya lihat langkah kaki daripada Ririn. Tidak saya temukan langkah itu di langkah orang yang masuk pintu pagar. Wajah Thank- masih kita susah. Iya kan? Oke, Bang Erin, sabar dulu Bang Erin. Lanjut. Bang Erin, sabar dulu. Bang Nelson, coba narasi yang tadi diulangi dulu Bang Nelson terkait dengan yang pertama kali Bang Nelson sampaikan. Silakan. Iya, Bang Mr. Ji. Duh, kok hilang? Iya, halo. Ya, Mr. ada. Ji. Ya, silakan. Saya bisa sampaikan lagi pendapat hukum saya nih. Oke. Nah, tadi yang saya